Oh, kalau memang halnya masalah kita itu berat, baik tentang hutang piutang, rezeki ataupun masalah kerezekian yang lainnya, kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat lil alamin, atas izin Allah kita semua masih diberikan kesehatan, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah serta diberikan kelancaran dari segi rezeki. Mudah-mudahan Gusti Allah memperlancar kalian semua, baik itu rohani maupun jasmani, baik itu dohiriyah maupun batiniyah. Perlu diketahui, ketika kita mencari suatu amalan yang dimana kita ingin mencari amalan tersebut, yakni bila mana hanya untuk kekayaan, susah untuk terkabulnya. Maka dari itu, sebelum kalian mengamalkan amalan yang akan saya berikan ini, yaitu yang berfaedah agar hutang lunas walaupun berjuta-juta ataupun beratus juta, dan agar rezekinya mudah dan lancar, saya beri pemasukan untuk kalian semua dalam mengamalkan amalan ini. Niatkan semata litaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Gusti Allah sangat senang kepada hambanya yang zikir dengan keadaan yang ikhlas. Untuk faedahnya nanti akan mengikuti. Yang sudah-sudah, alhamdulillah, bila kita penuh keyakinan kepada Gusti Allah dalam berdoa maupun ikhtiar, insya Allah apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena Gusti Allah maha mendengar, dan Gusti Allah akan mengabulkan hamba-hambanya yang berdoa dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Gusti Allah akan mengabulkannya. Jadi pada intinya jangan sampai kita itu tawakal, berpasrah diri kepada Gusti Allah tanpa kita melakukan, dalam artian melakukan berusaha berdoa kepada Gusti Allah, ikhtiar. Nah, setelah kita melakukan dua perkara tersebut, ikhtiar terus, berdoa terus, nah dari situ kita baru tawakal, pasrah diri kepada Gusti Allah, terima yang namanya iman kepada qadar dan qadar itu. Jadi terima ketentuan, kepastian dari Gusti Allah. Terima ketentuan, baik itu ketentuannya buruk maupun yang baik, terima oleh kita. Insya Allah Gusti Allah itu memberi cobaan maupun apapun halnya, Gusti Allah itu memberikan yang terbaik untuk hambanya, yang terbaik. Tidak ada Gusti Allah itu memberikan cobaan ataupun yang lainnya kepada kita dengan tujuan seperti manusia, tidak mungkin. Gusti Allah memberikan, pasti ada hikmahnya dari apa yang kita rasakan saat ini. Nah, maka dari itu sudah saatnya kita berdoa kepada Gusti Allah. Mudah-mudahan dengan jalan kita zikir dengan doa ini, segala urusan kita, baik kita mempunyai masalah utang piutang maupun rezeki yang lagi menipis, seset, insya Allah akan lancar dan dimudahkan, akan selesai, dikabulkan oleh Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan perlu diketahui juga dalam mengamalkan wiridan ini, amalan ini, zikir ini,
Kalian semua perlu dilakukan dengan keyakinan dan istiqomah. Karena keistiqomahan itu melebihi dari suatu karomah. Jadi timbulnya hasil hajat kita, segala hajat kita, apapun hajat kita, tanpa didasari dengan istiqomah tidak akan hasil. Kita ambil satu contoh, ketika kita berusaha, kita ikhtiar nih, kita kerja. Nah, di dalam pekerjaan tersebut kita mempunyai bos. Nah, kita dalam bekerja masuk, besoknya tidak masuk, masuk lagi, besoknya tidak masuk. Apakah bos itu senang? Tidak. Begitu pula dengan Gusti Allah. Kita zikir, ada maunya kita zikir. Setelah kita sukses, wah udah cukup nih, gak zikir lagi. Nah, dari itu. Jadi walaupun sudah dikabul hajatnya, terus berzikir itu terus kepada Gusti Allah. Bahkan kalau bisa di saat kita senang, kita itu selalu zikir. Gunanya untuk apa? Karena ketika kita di saat kita senang, pasti kita dalam berzikir itu mengamalkan suatu amalan itu lebih dikit berharap dari sesuatu faedahnya. Jadi lebih dekatnya itu, lebih besarnya kita ikhlas dalam mengamalkan suatu amalan itu lebih bagus. Berbeda dengan ketika kita saat ini sedang keadaan susah, pasti yang dipikir ketika kita mengamalkan sesuatu itu mikirnya faedahnya terus, faedahnya. Ya nggak apa-apa memang, karena amalan ini mempunyai faedah tersebut, makanya kita kepikiran atas faedahnya, yang mudah-mudahan faedah dari amalan ini hajat kita itu terkabul. Gak apa-apa, cuma lebih mayoritaskan, kedepankan kita ikhlas, litaqarrub ilallah, limardotillah, liredoillah, dan penuh keyakinan gitu. Litaqarrub ilallah karena kita untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah, limardotillah karena perintah Gusti Allah untuk kita berdoa kepada Gusti Allah, meminta kepada Gusti Allah. Tiada yang wajib disembah, yang wajib dipinta selain kepada Gusti Allah. Dan liridhoillah karena ridhonya Gusti Allah gitu. Nah, anjurannya dalam kita suatu mengamalkan apapun, berdoa kepada Gusti Allah. Kalau memang halnya masalah kita itu berat, baik tentang hutang piutang, rezeki ataupun masalah kerezekian yang lainnya, kalau bisa, kalau masih ada orang tua, minta doanya kepada orang tua. Minta doanya, ibu, bapak, doakan saya, bantu doa saya, mudah-mudahan masalah yang saya hadapi ini cepat selesai, dan masalah kerezekian dilancarkan. Nah, insya Allah cepat terkabulnya, kayak gitu, insya Allah. Ini menurut pengalaman saya kayak gitu, karena ridhonya Gusti Allah terletak dari ridhonya orang tua, kayak gitu. Kalau memang sudah tidak ada orang tuanya, sudah almarhum, kirim Fatihah aja, kirim Fatihah, hadiahan kirim Fatihah gitu kan. Dalam Fatihah itu dalam hadrat itu adanya khususon ila hadrati abi wa ummi al-fatihah, baru baca Fatihah. Nah, setelah itu mulai wiridan yang saya akan berikan. Untuk wiridannya silahkan disimak, saya bacakan sekarang. Yang pertama yaitu agar rezekinya mudah dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali secara rutin setelah selesai sholat maghrib ataupun sholat subuh. Nah, jadi yang saya jajahkan ini hijab bismillah, yang dimana dibaca sebanyak 786 kali. 786 kali. Terus untuk waktu kita mewiridkan amalan ini yaitu setelah ba'da maghrib dan ba'da subuh, ya, setelah sholat maghrib dan sholat subuh dibaca sebanyak 786 kali. Ini bila kita mempunyai hajat yang besar tentang kerezekian ataupun penglaris dagangan ataupun apapun. Kalau hajat kita itu
jalurnya ke kerezekian, baca bismillah 786 kali. Setiap jam 6 pagi sambil menghadap ke arah timur, kalian semua baca secara rutin lafaz bismillahirrahmanirrahim sebanyak 300 kali. Jadi setiap jam 6 pagi sambil menghadap ke arah timur ya, itu baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 300 kali. Jadi baca setiap pagi jam 6 kita menghadap arah timur, baca bismillah sebanyak 300 kali. Terus selanjutnya baca sholawat Shallallahu ala Muhammad sebanyak 300 kali. Ini yang setiap pagi ya. Jadi setiap jam 6 pagi kita menghadap arah timur, kita baca bismillah sebanyak 300 kali dan baca Shallallahu ala Muhammad sebanyak 300 kali. Ini untuk masalah kerezekian, bila ingin cepat-cepat terkabul, kita mendapat rezeki yang melimpah barokah dunia maupun akhirat. Yang kedua yang saya ijazahkan yaitu agar hutang lunas walaupun berjuta-juta. Nah, untuk wiridannya kalian baca ya kabiru angtalazi la yahtadi wasipuna liwaspi a'domatihi sebanyak 313 kali. Ini untuk bila kalian mempunyai masalah utang piutang yang belum diselesaikan, belum bisa terbayarkan, walaupun berjuta-juta, tidak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Insya Allah setelah kalian mengamalkan wiridan ini, pasti ada rezeki yang tidak terhingga. Ada rezeki yang datang dan entah dari mana, yang pasti tidak langsung turun dari langit, enggak. Yang pasti itu tidak langsung turun dari langit, entah dari saudara kita, rekan kerja kita, ataupun keluarga kita, pasti ada jalan rezeki yang memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, kayak gitu. Untuk artinya dari wiridan pelunas itu, pelunas utang tadi yang saya bacakan, wahai zat yang maha besar, engkau adalah zat yang tidak akan berbohong dengan sifat keagungan engkau. Jadi gitu. Dalam artian Gusti Allah itu mempunyai zat yang maha besar, dan Gusti Allah tidak akan berbohong dengan sifat keagungan Gusti Allah. Nah, perlu kita pahami juga. Jadi walaupun masalah kita sudah besar, apapun itu masalahnya, jangan sampai kita frustasi, sampai kita meninggalkan halnya ibadah kewajiban kita kepada Gusti Allah. Kayak gitu. Selalu berdoa kepada Gusti Allah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada. Dulu dalam satu cerita saya juga pernah alami seperti itu. Tapi ya jangan sampai kita berputus asa. Berdoa terus kepada Gusti Allah. Insya Allah semua masalah kita akan terselesaikan. Terus yang ketiga, saya akan berikan ijazah bonus untuk kalian semua, yaitu agar tujuan kita cepat diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini bocoran dari saya. Kenapa kok sekalian semuanya setiap berdoa hajatnya itu susah diijabah oleh Gusti Allah? Saya berikan bocoran untuk kalian semua. Yang pertama, jadi kalian tengah malam, bisa jam 2, bisa jam 12, ataupun jam 1, ataupun jam 3 berwudu. Ambil wudu, bersuci. Karena Gusti Allah senang kalau ketika hambanya berdoa dalam keadaan suci, kayak gitu. Memang itu udah termasuk azab juga. Jadi termasuk akhlak kita berdoa meminta kepada Gusti Allah berhadapan menghadap kiblat dengan keadaan suci itu ya. Senang Gusti Allah itu, menyukai hamba-hamba orang yang seperti itu. Nah, terus setelah berwudu kemudian sholat taubat, sholat hajat khusus, dan silsilah kepada setelah sholat hajat, sholat taubat, membaca kemudian membaca hijib Rasul sebanyak 40 kali selama 41 hari. Insya Allah tujuan kalian semua, tujuan Anda semua cepat diijabah oleh Gusti Allah. Silahkan dibuktikan, silahkan, monggo. Selama 41 hari, kayak gitu, selama 41 hari.
insya Allah cepat terkabul. Ya 41 hari itu udah termasuk cepat. Kalian semuanya pengen cepat kaya atau apa, 41 hari itu udah lumayan cepat. Jadi silahkan diamalkan, monggo diamalkan, saya jajakan untuk kalian semua. Terus agar hajat besar kita cepat tercapai. Nah ya, caranya Anda berwudu, berpakaian yang bersih, memakai wangi-wangian, minyak wangi ya. Kemudian Anda cari tempat yang bersih. Terus Anda silsilah, baca hadroh, hadiah ke kanjeng Nabi dan yang lainnya ya. Kalau yang belum hafal silahkan bisa dilihat di buku surat Yasin, itu banyak ya di setiap majelis ataupun di rumah pasti ada. Terus dilanjutkan membaca sholawat sebanyak 5.001 kali ya. Ini untuk hajat besar cepat tercapai gitu. 5.001 kali. Nah, dalam satu kali duduk ini ketika kita akan mulai, nah harus beres itu. Jangan sampai kita keselang ngobrol dulu atau kamar mandi dulu, jangan. Harus beres sebanyak 5.001 kali. Begitu nih. Insya Allah dengan sholawat, dengan cara ini hajat besar kita itu cepat tercapai. Silahkan rasakan, diamalkan selama 1 minggu ataupun lebih, insya Allah terasa sendiri kayak gitu. Nah, jadi baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu sebanyak 5.001 kali. Silahkan diamalkan, insya Allah dalam waktu dekat hajat besar sampean semua, kalian semua cepat terkabul. Terkhusus dari saya untuk kalian semua, saya doakan mudah-mudahan apa yang tadi sebutkan, ilmu yang tadi saya bacakan, mudah-mudahan manfaat untuk kalian semua baik di dunia maupun akhirat. Ajastukum, monggo diamalkan, silahkan diamalkan, mudah-mudahan manfaat. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.